Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, dalam channel pendidikan kita ini Cakrawala underscore Ikarus 25. Oke, jangan lupa bagi yang belum subscribe ya, untuk mendapatkan konten-konten yang terbaru dari saya, subscribe dulu ya kan. Kemudian yang belum like ya bolehlah like juga ya kan, kasih like-nya juga ya. Kemudian apa lagi ya? Like, subscribe. Nah, kemudian kalau ada sebuah komentar yang pengen apa nih, misalnya request soal apa gitu misalnya ya silakan ya buat di komen ya. Oke. Kali ini saya pengen membahas masalah analisis dimensi. Jadi beberapa waktu yang lalu mendapat apa namanya? Dapat saran ya dari siswa saya ya, bahwa coba dong katanya angkat tentang analisis dimensi, besaran dan pengukuran. Oke, kali ini ya kembali kita ke analisis dimensi, besaran dan pengukuran ya, fisika kelas 10 SMA. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi ya. Oke, yang pertama, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda bermassa Q sama dengan MC delta T. Oke, dengan C adalah kalor jenis dan delta T adalah kenaikan suhu. Tentukan dimensi dan satuan kalor jenis tersebut. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita kasih solusinya ya, oke. Kalor mungkin di SMP bagi yang masih baru masuk ke SMA udah pernah belajar tentang kalor ya. Jadi kalor itu ada K ya, ada kalor ya, ada kalor. Oke, K. Mungkin rumus ini sudah familiar ya. Ada kalor sama dengan massa kali apa ini, kalor jenis kali kenaikan suhu. Oke. Oke, kalor. Kalor di sini, nah ternyata kalor ini dimensinya sama dengan dimensi energi. Ya, energi juga sama dengan dimensi usaha ternyata. Jadi antara satuan kalor ya, kalau kita lihat kalor ini ternyata berhubungan dengan energi ya kan. Energi juga berhubungan dengan usaha. Nah, kalau mungkin kita ketahui usaha itu adalah gaya dikali dengan perpindahan. Oke? Nah, begitu juga dengan yang namanya kalor. Karena kalor itu sama dengan usaha, maka kalau kita cari dulu ya dimensi dari usaha. Ini apa? Seperti itu usaha. Oke, gaya. Sebelum kita ketahui dengan gaya, kita cari dulu dimensi gaya itu apa. Gaya ya, berarti ini tandanya masih ini ya. Berarti gaya yang kita cari. Gaya itu ternyata menurut hukum kedua Newton adalah ini ya, massa kali percepatan, atau kalau yang secara definisi betul rumusnya, percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa. Tapi kalau kita bolak-balikan rumus menjadi gaya sama dengan massa kali percepatan sebuah benda. Nah, maka percepatan lagi kita lihat. Oke. Massa. Oke, ada massa ya. Nah, percepatan ini apa? Percepatan ternyata kecepatan dibagi dengan waktu ya. Kecepatan dibagi dengan waktu itu adalah percepatan. Nah, kalau kecepatan sendiri ya, maka jarak dibagi dengan waktu. Nah, kalau kita runutkan ke bawah percepatan itu, maka ini apa namanya? Jarak dibagi dengan waktu kuadrat ya kan. Terlihat lah ya dari rumusnya ya, jarak itu meter per sekon kuadrat. Nah, maka jarak dibagi dengan waktu dikuadratkan. Oke, berarti di sini sama, jarak dibagi dengan waktu dikuadratkan. Nah, kemudian kita cari langsung dimensinya ya. M ini massa ini dimensinya adalah M ya toh. Nah, X ini dimensinya adalah L karena dia adalah jarak. Sedangkan T itu waktu, dimensinya adalah T. Nah, karena dia seperti ini, maka boleh saya ubah menjadi per pangkat minus 2. Oke.
Nanti penjelasan seperti ini saya uraikan ya, secara sederhana di samping sini, oke? Oke, jadi penjelasannya bagaimana menjadi T berpangkat minus 2, oke. Misalkan saya ambil adalah 1 per X, maka nilainya adalah X berpangkat min 1 kan? Kalau saya ambil 1 per X berpangkat 2, maka nilainya menjadi X berpangkat minus 2, oke? Nah, kalau seperti ini, berarti 1 per T berpangkat 2, ya, itu sama dengan T berpangkat minus 2. Nah, dimensi dari T adalah T besar, ya, berpangkat minus 2. Oke. Jadi seperti ini untuk si F. Oke. Nah, maka ini bisa kita langsung masukkan. Oke. Jadi dimensi dari si usaha adalah, oke, ada M, ya, kita masukkan langsung. Oke, ada L, oke, ada T, oke, berpangkat minus 2, ada S. Lihat S. S ini adalah jarak. Berarti kalau jarak itu diapakan? Jarak diapakan? Dikali. Jarak kan berarti ubah juga ke dimensi. Saya ambil warna merah ya biar lebih mudah. Nah, berarti dikalikan dengan dimensinya jarak, berarti L, ya toh? Nah, biar terbuka. Kemudian semua ini kita gabungkan ya menjadi M, ya toh? Dimensi M, L nya ada 2 biji ya, 1 dan 2. Berarti kalau L ada 2 biji berarti berpangkat 2. Nah, ada T berpangkat minus 2. Oke, ini adalah untuk si usaha ya. M, L pangkat 2, T berpangkat minus 2. Oke, lanjut. Kita kembali ke pokok bahasan kita ya, yang bernama si Q atau Q sama dengan massa kali kalor jenis kali delta T atau koneksi. Oke. Langsung kita cari. Nah, yang kita cari tadi adalah apa? Yang kita cari adalah kalor jenis. Berarti rumus ini kita rubah. Kita balikkan rumus ya. Saya ambil warna hijau saja biar lebih mudah. Oke. Ini bisa saya balik ya biar lebih mudah. Boleh saja biar lebih mudah. M kali C kali delta T sama dengan Q ya. Oke. Berarti C yang kita cari sama dengan Q dibagi dengan M dikali delta T. Nah, ini rumus yang kita jabarkan untuk mencari bagaimana sih dimensinya si C itu. Oke. Lanjut. Nah, tadi kita sudah ketahui ada dimensinya Q ya dengan mencari nilai W ya. Nah, sekarang kita cari dimensinya C bagaimana? Nah, dimensi Q apa? Kita masukkan ini. Oke, kita masukkan nilainya ya. M L pangkat 2 T berpangkat minus 2. Oke, dibagi M itu massa. Berarti kalau dimensi massa adalah massa juga M ya, berarti ya. Ya. Delta T. Oke, delta T itu adalah suhu ya, T besar. Ya, ingat suhu. Kalau suhu dimensinya adalah theta. Ya, oke. Tinggal apa lagi? Oke, tinggal yang sama kita coret. Kita buang. Yang sama adalah M ya, berarti kita coret M, kita buang ya. Yang sama apa lagi? Habis ya? Oke, habis. Nah, tinggal kita susun semuanya ya. Berarti yang dari atas dulu ke yang bawah. Oke. Kita ketemu tadi ada L sudah ya, pangkat 2 T berpangkat minus 2. Nah, ada lagi namanya theta. Theta ini kan kalau kita jabarkan kan dia menjadi sepertheta, ya kan? Jadi sepertheta. Berarti kalau saya naikkan ke atas menjadi theta berpangkat negatif 1, ya kan? Oke. Ini adalah dimensinya. Sudah ketemu kita dimensinya. L pangkat 2, T berpangkat minus 2 dan
theta berpangkat minus 1. Ini dimensinya. Lalu yang kedua, kita ingin mencari satuan dari dimensi ini. Ingat, satuan dari dimensi ini tinggal kita susun berdasarkan dimensinya saja. L itu dimensinya merupakan dimensi dari panjang ya, atau besaran panjang. Maka satuannya adalah meter berpangkat 2 ya. T ini adalah tadi waktu ya, waktu berarti sekon berpangkat minus 2, dan theta, karena kita memakai pada umumnya satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin, maka kita menggunakan Kelvin berpangkat minus 1. Oke, selesai ya. Jadi jawabannya adalah meter kuadrat sekon pangkat minus 2 dan K berpangkat minus 1. Oke, kalau lebih sederhananya mungkin lebih kita jadikan jadi meter pangkat 2 per sekon kuadrat kali Kelvin. Oke, demikian penjelasan untuk analisis dimensi pada kali ini. Sekian, saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.